Praktik pembelajaran melalui pendekatan CRT di SMAN 8 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pembelajaran, silakan ketua untuk berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kemarin yang telah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu tentang materi puisi ya. Sebelumnya Bapak ingin mengulas pertemuan kemarin tentang pengertian puisi dan struktur fisik serta batin sebuah puisi. Ada yang masih ingat apa itu puisi dan struktur fisik dan batinnya? Pak buka catatannya, ayo. Apa? Puisi apa? Ya. Puisi adalah suatu ungkapan penyair atau pengarang melalui karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa atau kalimat yang estetis, itu puisi. Lalu untuk struktur fisik dan batin, kemarin kita sudah mempelajari ada yang pertama itu ada tema, betul ya? Ada tema, ada apa? Citraan, ada majas, ada amanat, betul kan? Ada judul, ada diksi, dan ada tipografi atau letaknya dalam puisi. Nah, kita akan lanjutkan pada pertemuan hari ini. Nah, ini puisi. Nah, ada 7 ya untuk struktur yang membangun sebuah puisi. Yang pertama tentu ada tema, yaitu sebuah apa tema itu pokok isi dari sebuah puisi, itu tema. Nah, bedakan tema dengan judul. Bisa membedakan ya? Kalau tema, misal saya beri contoh tema tentang kepahlawanan, judulnya bisa mendebarkan atau bisa membahas tentang puisi tokoh kemerdekaan, itu judul dengan tema berbeda. Lalu ada majas, kemarin kita telah mempelajari beberapa majas, antara lain ada majas personifikasi, ada majas hiperbola, ada majas metafora, ada apa? Pitokan, ada majas paradok dan lain-lain. Kita sebut dan mempelajari ya, lebih dari 10. Lalu ada citraan. Nah, apa itu citraan? Yang pertama ada citraan apa? Cengaran, lalu resiman, lalu ada tambahan, ya, bagi atas, apa? Apa? Betul. Tipografi. Tipografi itu gaya penulisan. Betul nggak? Kemarin sudah saya bahas tentang ada yang menulis seperti ini. Lalu bait keduanya diserahkan di sini. Lalu ada yang ini lagi. Ini tipografi. Ada yang modelnya gini. Nah, ini disebut tipografi, gaya penulisan. Paham? Lalu ada rima. Rima itu apa?
kata terakhir, suku terakhir. Misalnya A, I, A, I. Ininya A, ini I. Nah, kata atau huruf vokal terakhir. Bisa saja I, semua. Terima. Bisa saja A, B, A, B. Ini pengertian dari terima. Diksi apa? Di sini pemilihan kata. Nah, dalam puisi itu kata yang digunakan mengutamakan unsur estetika, jadi mengesampingkan unsur kebakuan. Rata-rata itu seperti itu. Misalnya ada seorang penulis yang menuliskan untuk, tapi dengan dalam puisi dia disebut untuk. Ada nggak pernah jumpai ini? Seperti ini adalah contoh dari puisi dan pilihan katanya tidak baku, tapi mengutamakan nilai estetika. Amanat, apa itu amanat? Nah, pesan moral yang ingin disampaikan penulis atau penyair kepada pembaca atau pemirsa. Jadi 7 unsur ini paham ya? Paham, oke. Kita lanjut lagi. Next. Nah, tadi ulasan pertemuan lalu, sekarang kita masuk ke pertemuan hari ini tentang cara menulis sebuah puisi. Nanti kita akan belajar bagaimana itu cara menulis puisi yang baik dan benar. Ada 8 langkah dalam menulis puisi. Bahkan disimak yang pertama, menentukan tema dan judul. Nah, seperti yang sudah saya kemukakan di awal tadi, bahwasanya tema dan judul itu berbeda. Nah, kalau tema itu luas dan banyak, dengan judul itu lebih spesifik. Misalnya tadi yang saya contohkan temanya kepahlawanan misalnya, ini tema. Judulnya silahkan juga tentang kisah RA Kartini atau lainnya, misal pertempuran Abara-Abara, itu temanya kepahlawanan atau perjuangan. Kalau tema itu luas, dan judul itu spesifik atau khusus, dan tipsnya buat judul yang menarik, sehingga apa? Pembaca itu baru lihat judulnya, karena lihat covernya, oh kok menarik. Jadi dia lebih tertarik untuk membacakan judulnya. Wah, judulnya menarik, Arab maunya ya malah seperti itu. Next. Nah, pilihlah kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata yang menggambarkan atau kesimpulan dalam paragraf atau kalimat itu. Misal, ini kata kunci ini. Kalian tentukan satu kata kunci di sini apa? Misalnya kata kuncinya adalah ibu. Ya toh? Nanti dalam paragraf atau dalam lari ini silakan kalian kembangkan dari kata ibu ini untuk kalian sambung. Itu kata kunci dalam lari pertama ibu. Lalu kata kunci kedua tentang apa misalnya? Tentang seorang yang berarti mulia. Ya, kata kuncinya yang kedua itu mulia. Silahkan nanti kembangkan. Nah, satu baris atau satu lari ini kalian mudahkan dengan satu kata kunci. Jika dari satu kata kunci itu silahkan dikembangkan. Sambung dengan ibu, itu tidak apa. Kedua, mulia. Dan tidak harus kata kunci di depan, bisa di tengah boleh, di belakang boleh. Kata kunci itu apa? Untuk mempermudah kalian dalam mengembangkan puisi. Itu kata kunci. Bisa dalam kata kunci itu bisa dalam setiap lari, ya toh, atau baris, atau bisa dalam kata kunci setiap bait. Kalian paham lari itu yang ini toh? Nah, kalau bait itu keluar ini. Bait. Paham? Next.
Nah ini diksi seperti yang saya telah kemukakan tadi. Diksi itu apa? Langkah menulis puisi selanjutnya adalah menentukan diksi atau pemilihan kata. Diksi bisa menjadi keunikan dalam sebuah puisi. Banyak puisi yang bagus, namun dia salah dalam menulis puisi, dalam memilih diksi, akhirnya menjadi sebuah puisi yang kurang menarik untuk kita baca. Tapi bisa dia menulis puisi dengan biasa-biasa saja, tapi diksinya bagus. Pembaca atau pemirsa lebih tertarik untuk memperhatikannya. Seperti itu. Jadi diksi itu menjadi salah satu kunci dalam menulis sebuah puisi. Nah, tadi yang kita jelaskan terakhir tentang rima. Rima itu apa? Rima itu adalah bunyi huruf atau bunyi huruf vokal terakhir dalam setiap barisnya. Seperti itu. Ada yang bersajak a b atau a b seperti itu. Apa? Rima paham ya apa rima itu? Rima adalah apa? Bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata yang terakhir dalam satu baris atau baris ini tadi. Ya, misal kata ini lima dalam ini apa lima? Misalnya ini kata-kata terakhir titik penghuni apa? Apa? Ya betul. Iya. Tidak ada kata G karena yang kita gunakan lima itu huruf vokal. Ada berapa huruf vokal itu? Oh ada 5 ya. Jadi tidak ada misalnya itu Pak ABAB kenapa? Tidak ada yang ngomong saja. Next. Lalu, nah ini tambahkan unsur fisik dan batin. Setelah kita membuat tema, dispesifikkan ke judul, ya toh, kita pilih kata kunci, kita sambung dengan diksi, kemudian kita masukkan unsur atau struktur fisik dan batin. Kita masukkan majas, dan tidak semua majas dimasukkan. Tidak semuanya kemarin kan ada beberapa majas toh. Ada lebih dari 10. Tidak harus semua majas kita masukkan, pilih satu. Misalnya kalian pilih personifikasi atau satu pilih lagi misal hiperbola atau alegori. Sedangkan kalian tambahkan ke dalam puisi tersebut. Jadi tidak harus semuanya termasukkan. Atau kalian tambahkan pencitraan. Juga tidak semuanya harus kalian masukkan, boleh salah satu citraan itu, tetapi tidak wajib, hanya untuk menambah nilai estetika sebuah puisi. Nah, setelah kalian susun sedemikian rupa, lalu rangkai dalam setiap baris pertama, rangkai dengan baris kedua. Dari sini nanti nyambung nggak antara baris 1, 2, 3, 4, ada kesinambungan nggak? Kalau tidak ada kesinambungan, perlu kita perbaiki atau kita sunting kembali. Harus koheren, harus bersambungan. Karena ini bahas X, ini bahas tiba-tiba Z, ini bahas yang kita ini bisa kan sumbang atau nggak nyambung. Nah ini sunting itu apa? Kalau bahasa istilah kerennya itu diedit, ada pengeditan atau penyuntingan. Silahkan kalian sunting misalnya bisnya sudah tepat enggak? Karena kurang tepat, kira-kira itu sudah seperti ini. Tapi sebelum kalian tulis ulang itu dibaca lagi, masuk enggak biasanya? Atau misalnya ada satu kata yang biasanya kurang bagus, silahkan kalian hapus, kalian ganti kata lain yang lebih menarik untuk penyuntingan. Misalnya majasi kok kurang tepat kalau menggunakan personifikasi, atau saya ganti tentang mempergila, atau saya ganti tentang alegori.
Boleh nggak? Boleh, karena baru tahap penyelingan. Jadi ini belum finishing atau belum tahap akhir. Jadi masih boleh penulis itu edit isinya. Nah, setelah kalian edit, sunting, kan otomatis tadi masih kata-katakan ya ada yang masih coretan dan sebagainya. Kalian susun kembali, rangkai kembali, dan baca kembali, sunting kembali seperti ulangannya seperti itu. Baca, jadi menulis visi itu tidak langsung sekali jadi seperti tidak, tapi dibaca dan pakai rasa, kira-kira langsung enggak. Biasanya yang ahli dalam apa? Visi itu kalau sudah menulis satu itu kan lebih puitis ya, menyusunnya lebih enak, lebih dalam seperti itu. Kalau dalam apa? Merenung itu kan tiba-tiba ada ini kebasu itu. Ada yang bisa menulis caption seperti itu ya, bisa menulis caption yang puitis seperti itu. Apa? Biasanya seperti itu kan, terus kalau dimudahkan menulis itu dia mudah. Tapi kalau dia orangnya apa? Kalau menulis caption itu apa ya? Kalau itu kaku atau misalnya terlalu baru kalau menulis caption dulu, ya, itu langsung membuat kesusahan. Nah, seperti saya itu kalau membuat caption itu agak susah. Jadi tidak bisa kritis kalau menulis caption itu ya biasa gitu. Kalau kalian sudah menulis captionnya misalnya sudah bisa cepat dan itu bagus, nah itu modal awal untuk membuat sebuah puisi. Nah, saya dari 7 langkah tadi yang pertama apa? Coba. Yang pertama apa? Tema dan terus kata kunci, terus yang tepat, terus yang kelima, terus ya, terus kenapa? Ya, terus ketujuh. Yang penting untuk mengedit terakhir, edit kembali. Oke, sudah paham ya? Nah, untuk itu saya beri penugasan. Silakan kalian bentuk 4 kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang atau 4 peserta didik. Silakan 4 belakang ya, ada Bapak. Nah, dalam LKPD yang kalian terima ini ada di situ perintah tentang yang pertama berkelompok 4 siswa, sudah ya. Dan yang kedua, buatlah puisi dengan tema keberagaman budaya lokal yang mengandung struktur fisik dan batik puisi yang terdiri dari minimal 3 bait. Minimal 3 bait ya. Nah, ini tugas kalian berkelompok, ya toh. Tapi setiap orang membuat satu puisi. Silahkan berdiskusi. Tapi dalam waktu berarti ada setiap kelompok. Berarti ada karya kelompok yang 4, berarti ada 4 puisi. Tapi dalam pembuatan puisi itu silahkan berdiskusi. Ya, silakan.
Ini terus ya dari namanya. Namanya kan namanya atau sebaliknya. Bedanya paham ya? Setiap orang ada 4 orang pada kita. Nah, setiap orang itu membuat satu visi, tapi boleh berdiskusi satu foto itu. Ya beda, beda. Jadi ya kita itu. Wow. Nah, sebenarnya untuk mempermudah pembuatan visi kalian akan Bapak putarkan video tentang keberagaman budaya lokal supaya kalian cermati, kalian dengarkan, dan kalian dengarkan untuk referensi dalam menulis visi. Jadi di sini ada nanti saya putarkan tentang video keberagaman budaya Indonesia. Silakan kalian cermati lagi dan ambillah kata-kata, misalnya di sini ada kata kunci apa yang Anda temukan di video ini, silahkan kalian bisa ambil dan tulis di sini. Tapi sebagai referensi saja ya. Jadi mohon simak terlebih dahulu. Simak ke proyektor. Di situ kan cukup di latihan tambah latihan.
Kulihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, intannya terkenang. Ibu kami tetap cinta, putramu yang setia, menjaga harta pusaka untuk nusa dan bangsa. Saya pergi jauh, tidak akan hilang. Anakku yang Saya video untuk memantik kalian dalam menyusun puisi. Silahkan kalian kerjakan setelah berkelompok, boleh berdiskusi, boleh membuka handphone, silahkan untuk mencari, tapi jangan lupa di tangan ya. Silahkan ada waktu berapa? 30 menit cukup? Silahkan. Kopi, silahkan. Paham.
pagi hari ini. Silakan Bu banyak yang dikumpulkan perwakilan dikumpulkan. Pagi hari ini Bapak ingin lepas terlebih dahulu. Tadi kita telah mempelajari tentang langkah-langkah dalam revisi, ya. Yang pertama tadi apa? Dengan tema jaga judul. Lalu yang kedua, oleh kata kunci. Yang ketiga, isi atau pilihan kata. Lalu 4, 5. Terus yang kelima, nah, tambah studi fisik dan batin. Yang keenam, yang ketujuh, ya, menyuci dan terakhir menyusun ulang. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Ada. Terima kasih untuk hari ini. Kesempatan dan waktu yang telah diberikan. Silakan untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali.